Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu a'lam. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya tidak ada kata yang pantas kita ungkapkan dari kalbu kita yang terdalam selain rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya Allah memberikan kita keringanan langkah untuk hadir di tempatnya yang mulia pada siang hari yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat serta seluruh umatnya yang istiqomah insyaallah sampai akhir zaman. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam ini agama yang luar biasa. Kita punya kebiasaan yang terlembaga yang namanya menunaikan sholat Jumat secara bersama. Dan di setiap Jumat itu pembicara khotib diwajibkan untuk mengingatkan kita semua tentang pentingnya takwa. Takwa adalah indikator menautkan kehidupan keseharian, menautkan setiap hembusan nafas, denyutan nadi, pekerjaan, langkah kaki kita dengan nilai-nilai yang berorientasi pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kedatangan kita pada Jumat ini lebih baik dibandingkan dengan kedatangan kita dibandingkan Jumat yang sebelumnya. Khutbah kali ini sangat singkat, tapi mudah-mudahan singkatnya khutbah ini memberikan para jamaah oleh-oleh untuk dibawa pulang, di-share kepada banyak keluarga, kerabat terdekat kita, untuk kemudian umat ini menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Tadi pagi Pak Menteri Perekonomian senior saya Pak Darwin Nasution di ceramahnya pagi hari tadi memberikan satu hint yang sangat bagus tentang semua yang terjadi, menyapa kita di Nusa Tenggara Barat ini insya Allah penuh dengan keindahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu buku yang poin-poinnya akan saya coba share
dalam khutbah yang singkat ini. Dan saya kira penulis bukunya mengaitkan poin-poin yang membuat hidup bahagia itu dengan kebiasaan kita sehari-hari. Judul bukunya sederhana, Life is Beautiful. Hidup itu sebenarnya indah kalau kita mampu memanai proses hidup dan kehidupan itu dengan benar. Di dalam buku itu ternyata ada 3 hal yang bisa membuat manusia itu menjadi tenang. Ada 3 hal yang bisa membuat kita semua menjadi bahagia. Ada 3 hal yang insya Allah membuat kita menjadi tenteram. Yang pertama, hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci orang bahagia itu ternyata sederhana. Yang pertama adalah kita punya kemauan dan kerelaan untuk memaafkan. Orang akan bahagia, manusia akan berguna, manusia akan disapa oleh ketenteraman kalau punya keikhlasan untuk memberikan maaf. Dan penulis buku ini mengatakan, cobalah lihat umat Islam hampir setiap hari, hampir setiap saat mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah yang menciptakan langit dan bumi. Artinya apa? Yang suci itu cuman Allah Subhanahu wa taala. Sesama manusia, sesama kita tentu tidak luput dari kelemahan dan kesalahan. Ability to forgive, kemampuan dan kemauan untuk memberikan rasa maaf, kelihatannya sederhana, tapi ternyata hanya dimiliki oleh orang yang punya perasaan dan hati yang besar. Tidak mungkin orang akan dihinggapi rasa bahagia kalau dadanya sesat untuk memberikan maaf. Ada seorang sahabat Rasulullah dijamin masuk surga oleh Rasulullah bukan karena hafalan Qurannya banyak, bukan karena ibadahnya yang setiap saat, tapi ketika dikatakan kenapa dia dijamin oleh Rasulullah surga yang demikian mulia, karena sebelum tidur sahabat ini selalu memberi maaf kepada siapa saja yang pernah menyakiti perasaannya ketika menghabiskan hari. Ability to forgive, kemampuan memaafkan, punya impact yang sangat besar dalam relasi sosial sesama umat manusia. Seorang dokter di Amerika namanya Gerald Jampolsky punya cara untuk menyembuhkan pasiennya cuma satu saja formulanya. Mereka cuma diminta untuk punya kerelaan untuk memaafkan. Ability to forgive, memaafkan siapa saja, apa saja yang menyentuh dan melukai perasaannya. Yang kedua, hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, untuk bahagia, untuk datangnya tenteram, ternyata tidak juga susah-susah. Syarat kedua untuk bahagia adalah mensyukuri apa yang ada dengan selalu mengucapkan Alhamdulillah. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Mensyukuri apa yang ada karena Allah menciptakan semuanya tidak sia-sia. Bahkan di dalam satu ayat Al-Quran Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambah kenikmatannya. Barang siapa yang ingkar pada nikmat Allah, Allah akan hadirkan azab yang pedih di dalam kehidupannya. Jadi ability to cherish every moment. Bagaimana kita mampu mensikapi semua hal dengan sikap yang positif. Konon di satu cerita ada seorang petani yang sangat miskin,
harta satu-satunya yang bisa dibanggakan adalah seekor kudanya. Kemudian tiba-tiba kudanya itu menghilang. Ketika kudanya menghilang, yang pertama kali terucap oleh petani miskin ini adalah kalimat Alhamdulillah. Beberapa hari kemudian, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba kudanya itu pulang sambil membawa segerombolan kuda liar yang lain dalam jumlah yang sangat banyak. Dan dia mengatakan Alhamdulillah. Apa yang terjadi berikutnya? Karena kudanya sekarang banyak, hartanya sekarang banyak, tiba-tiba anaknya yang paling bungsu laki-laki terjatuh dari kuda ketika ingin menjinakkan kuda liar itu, kakinya patah. Hadirnya harta ternyata mendatangkan musibah juga. Tetapi petani miskin ini mengatakan Alhamdulillah. Dan akhirnya apa? Seminggu kemudian ada pasukan tentara masuk ke kampungnya, memeriksa semua anak muda yang kuat-kuat dipaksa jadi tentara, dan anak si petani ini termasuk yang tidak dibawa karena terjatuh dan patah kakinya. Si petani ini kemudian mengatakan Alhamdulillah. Apapun yang terjadi, setiap kenikmatan, setiap musibah, yang baik belum tentu hasilnya baik, yang buruk belum tentu pun hasilnya buruk. Menserahkan segala sesuatu sebagai bentuk sangkaan baik kita pada Allah Subhanahu wa taala adalah cara kita merasakan bahagia. Yang terakhir, menurut buku ini, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, orang tidak boleh terlampau membesar-besarkan selain Allah. It is all small stuff. Hanya Allah yang akbar. Dan setiap hari pun umat Islam dibiasakan mengucapkan Allahu Akbar. Ketika dada kita bergemuruh mengagungkan Allah yang Maha Besar, apapun selain Allah menjadi kecil. Dan ketika kita membesarkan Allah dalam jiwa kita, membesarkan Allah dalam pikiran dan perasaan kita, kesulitan apapun tidak lagi kita lihat begitu besar menghalangi ketenangan dan kebahagiaan kita. Jadi ada 3 hal yang membuat kita bahagia. Yang pertama, memaknai kata subhanallah, yang suci hanya Allah. Manusia itu penuh dengan kesalahan, kesilapan, sehingga ability to forgive, kemampuan kita memaafkan, akan merilis perasaan negatif pada sesama kita. Yang kedua, senantiasa mengucapkan Alhamdulillah untuk mensyukuri apapun yang Allah berikan pada kita di dalam hidup dan kehidupan kita. Dan yang terakhir, dengan mengucapkan Allahu Akbar, hanya Allah yang kita besarkan, yang lain kemudian menjadi kecil. Mudah-mudahan dengan 3 kalimat sederhana ini, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, tidak saja menjadi ungkapan-ungkapan kecil dalam zikir kita tanpa makna, tapi kata Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar sederhana kita ungkapkan, tapi maknanya begitu besar. Mudah-mudahan dengan menginternalisasi 3 kalimat sederhana sebulan dari Jumat ini, kita mampu menemukan bahagia dengan sebenar-benarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati was zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina al-Mustafa wa maulana Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang kedua ini marilah kita tundukkan hati kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan suara batin kita, mengabulkan doa kita, sehingga NTB yang kita cintai ini, negara yang kita cintai ini menjelma menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Marilah kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.